Diceritakan sebelumnya, Syekh Jangkung bertanpa kerombang. Kerombang ialah menghanyutkan diri di atas samudera, salah satu bentuk tirakat. Akhirnya kerombangnya sampai di pinggir pantai Tanah Jepara dan tidak lepas dari kedua buah kelapa yang dijinjingnya. Syekh Jangkung merawat bangkai kerbau dan sapi yang sudah mati selama 40 hari, dan berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua hewan itu hidup lagi dan dijadikan modal untuk pengembaraannya. Setelah dapat modal, beliau Syekh Jangkung kembali lagi menceburkan diri lagi ke tengah laut atau kerombang, dan akhirnya sampai di tanah Palembang, serta tidak lepas dari kedua buah kelapanya di tangannya, yang tertulis dalam tembang pangkur. Kapungkur sabeng samudra, kisah Jangkung anuju Anciratri, manjing jroning kedaton, daleme Sultan Palembang, nulya malbong jumbleng engkang jinujuk, tigang wulan laminira tanana engkang udani. Kemudian kisah Jangkung menuju ke dalam Putri Kedaton waktu malam hari di rumahnya Sultan Palembang. Kemudian beliau menuju dan masuk jumbleng atau WC selama 3 bulan tanpa busa telanjang. Sudah dimatikan rasanya, tidak dirasa dari mencium bau bajin. Kedua, beliau duduk di atas jumbleng atau WC, menambah bau yang menyengat mengambar-ngambar. Dan semua itu sudah tidak terasa lagi, karena sejatinya rasanya sudah dimatikan. Keadaan dan situasi di negeri Palembang pada saat itu dilanda pagebluk. Dari dalam keraton hingga desa-desa, tidak ada satupun yang kelewatan. Orang sakit pagi, sorenya meninggal. Orang sakit sore, paginya meninggal. Pagebluk yang sangat mencekam dan menakutkan semua masyarakat negeri Palembang. Kanjeng Sultan Palembang berduka dan bersungkawa, memikirkan keadaan pagebluk yang menimpa negerinya. Banyak abdi dalamnya berkhayal yang berlebihan, gundah di dalam hati dan pikirannya, tidak enak makan dan tidur. Ketika waktu pagi pukul 7, sang pembantu wanita ketika akan mengambil air untuk bersuci karena habis buang hajat, sang pembantu wanita tadi kaget dan terperanjat melihat di dalam jumbleng atau WC ada orang yang duduk. Pembantu wanita tadi bergegas pulang dan menghadap Kanjeng Sultan Palembang dan berkata, "Gusti Sultan, saya mengatakan dengan apa adanya dan sejujurnya, kalau di dalam jumbleng atau WC ada orangnya." Kanjeng Sultan lalu berkata, "Ayo dilihat." Kemudian Kanjeng Sultan memerintahkan semua untuk mengepung lokasi jumbleng atau WC tersebut. Prajurit serta punggawa agung keraton sudah mengepung jumbleng. Ada prajurit yang tugasnya masuk jumbleng, kemudian memeriksanya. Dan benar saja, kelihatan ada seseorang di dalam jumbleng. Perintah supaya cepat keluar. Kemudian Syekh Jangkung keluar dari dalam jumbleng atau WC. Kemudian menyiram air di sumur dari belepotan tinja yang menempel di badannya. Kemudian berganti dan memakai pakaian yang ada. Sultan Palembang berkata kepada Syekh Jangkung, "Siapa namamu? Dari mana asalmu? Apa tujuanmu masuk ke dalam jumbleng atau WC, sehingga membuat prasangka jelek abdiku?" Syekh Jangkung menjawab,
Saya dari tanah Jawa. Syekh Jangkung nama saya. Rumah saya di desa Meyono, Gusti. Kanjeng Sultan berkata dengan lembut, "Apa tujuanmu masuk ke dalam Jumbleng?" Sehingga membuat curiga di hati dan pikiran. Maka tindakanmu itu bisa mendapat hukuman, yaitu saya akan menghukum mati dirimu. Syekh Jangkung berkata dengan pelan, "Saya persilahkan Gusti, kalau mau menghukum mati saya." Kemudian penasihat atau sesepuh atau kiai keraton Palembang berkata kepada Sultan Palembang, dengan penuh harap agar Sultan Palembang tidak jadi menghukum mati Syekh Jangkung. Negeri Gusti sekarang ini mengalami wabah penyakit akibat bendu atau hukuman dari Yang Agung atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Dia bisa memberi pertolongan dari wabah penyakit yang menimpa orang-orang di Palembang, Gusti. Kanjeng Sultan berkata, "Benar sekali perkataanmu, Kiai." Kemudian Kanjeng Sultan memberi dawuh atau berkata kepada Syekh Jangkung untuk maju ke depan mendekat sang Sultan yang disertai rasa panik perasaannya. Kanjeng Sultan berkata dengan bijak, "Apakah kamu, Syekh Jangkung, menyanggupi untuk jadi dukun atau tabib, mengobati rakyatku semua dari penyakitnya? Kalau kamu bisa menyembuhkan, maka tidak jadi saya hukum mati." Syekh Jangkung berkata lirih bahwa dia menyanggupi permintaan sang Sultan Palembang. Jikalau doa dan permintaan kepada Sang Maha Pencipta yang agung dikabulkan, maka nanti malam akan dimulai munajatnya. Kemudian sang Sultan pulang ke Pura Kedaton. Para punggawa keraton juga sama-sama membubarkan diri. Untuk menghemat waktu, karena nanti malam Syekh Jangkung berdoa bermunajat ke hadrat Gusti Allah yang Maha Luhur. Mengerjakan sholat 2 rakaat dan berlio dikabulkan oleh Sang Yang Widi, yaitu permintaannya. Semua orang yang sakit paginya pada sembuh, sehat seperti sedia kala. Di dalam keraton hingga ke desa-desa semua pada sejahtera. Kanjeng Sultan senang hatinya ketika menerima laporan dari para menterinya. Ki Syekh Jangkung dengan hormat duduk di hadapan sang Sultan. Kemudian sang Sultan berbicara bijak, "Semoga engkau bersedia menerima hadiah seperti janji yang telah saya ucapkan. Siapa yang bisa menyembuhkan wabah penyakit di dalam Praja Keraton Palembang, maka saya akan berikan hadiah, yaitu putriku." Seperti ini hadiah yang diberikan sang Sultan kepada Syekh Jangkung yang tertulis di dalam bait tembang Pangkur. "Miwasa para nagara ing saiki muga sira tambani, Syekh Jangkung nuhun turipun, sumangga karsa nata, cekaipun carita nira ing dalu, Syekh Jangkung nulya tinriman, daup lan putrining ngaji, retna diluweh kang nama, tan cinandra warna nira sang putri, ayu sembada weh wuyung, kaduk raga karana, sampun nato tinya para krama wau, Syekh Jangkung jumeneng Sultan ning Palembang kang sapale." Separuh negeri ini semoga bersedia menerimanya. Syekh Jangkung bersedia menerima pemberian hadiah sang Nato. Singkat cerita, waktu malam hari Syekh Jangkung menerima dan menikahi putri Sang Aji, Sultan Palembang. Putri Sang Aji Sultan Palembang yaitu bernama Retno Diluweh. Kalau di Candra atau diperibahasakan parasnya, sang putri ayu, cantik parasnya, buah cintanya sesuai dengan wataknya.
karena sudah mau dinikahkan dengan Syekh Jangkung. Kemudian Syekh Jangkung diangkat menjadi sultan di separuh wilayah negeri Palembang. Sesudah berumah tangga, Syekh Jangkung tinggal di negeri Palembang selama setahun. Tidak merasa nyaman di dalam rumah karena beliau belum selesai laku tirakatnya, yaitu laku tirakat tidak boleh berteduh di bawah atap. Walaupun menjadi seorang sultan, masih saja belum merasa nyaman hatinya. Pada suatu malam, bersamaan waktu tengah malam persisnya, tidak berpamitan kepada istrinya, Syekh Jangkung kabur meninggalkan keraton Palembang. Dengan hanya tersenyum kecil di dalam niat dan hati pikiran, menceburkan diri lagi di samudera yang luas. Hanya menaiki kedua buah kelapanya, tidak tahu tujuannya, hanya mengikuti larinya ombak yang bergulung-gulung seperti gunung yang hanyut di danau. Kadang tenggelam, kadang mengambang, hanya ikut mengalirnya ombak dan arus selama 9 bulan, dan sampailah di pantai Cirebon. Kala waktu siang berjemur di daratan, kalau malam menyeburkan diri lagi ke samudera. Tidak lupa dengan dua buah kelapanya. Kala terbit waktu pagi, maka Syekh Jangkung naik ke daratan. Kalau waktu beduk atau tengah hari, kungkum di dalam air. Tiada hari tanpa kebahagiaan dan menyenangkan yang beliau lalui setiap harinya, seperti ikan yang menyelupkan diri di air. Sedangkan yang terjadi dalam rumah sang putri atau istri Syekh Jangkung, sang paduka sultan bertanya kepada sang dewi putrinya, "Duh ratuku, di manakah suamimu?" Sang Retno menjawab dengan santunnya, "Pukulun, menantu paduka sudah 7 hari menghilang. Tiada kabar beritanya. Waktu malam itu hanya meninggalkan guling." Kanjeng Sultan berkata bijak, "Anakmu itu, dia saya beri nama Roro Sunti, karena kamu pribadi sendirian di dalam rumah ditinggal suamimu. Iya, ada kebiasaan orang di Jawa, jika ada istri yang sedang hamil dan waktu hamil itu ditinggal mati atau pergi, yang mungkin dikira mati, maka anak dalam kandungan, jika kelak lahir akan diberi nama Sunti." Sang Dewi Putri Sultan menjawab pelan, "Monggo, dipersilahkan ayahanda. Saya ikut saja." Dari kisah Syekh Jangkung di negeri Palembang ada nilai filosofinya. 1. Bertapa di dalam jumbleng atau WC bermakna mematikan rasa diri kita dari keadaan dan situasi yang tidak menyenangkan, sehingga sabar, tabah, dan ikhlas. 2. Jabatan, kekayaan itu sifatnya duniawiyah, maka jangan terlalu dipegang sehingga sulit melepaskannya. Ada kata-kata bijak, kebanyakan orang gampang mendapatkan sesuatu, tetapi sulit untuk melepaskannya. Itulah kisah Syekh Jangkung di negeri Palembang. Ikutilah kisah Syekh Jangkung di Kesultanan Cirebon selanjutnya. Salam sejarah, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.